Pada pertemuan di minggu pertama, Prof. Roy dan juga Ibu Ganda memberikan materi tentang Intro to Financial Management. Jadi ini merupakan pengenalan kepada kita sebagai mahasiswa tentang apa yang akan kita pelajari dan tugas-tugas apa yang akan kita dapatkan selama kita berada di kelas manajemen keuangan. Nah, content of the course atau materi yang akan kita dapatkan dari pertemuan pertama sampai ujian nanti itu yang pertama ada Intro to Financial Management, di minggu kedua dan ketiga ada Time Value of Money dan Capital Budgeting, di minggu keempat dan kelima ada Financial Report, Analysis of Financial Report, minggu keenam dan minggu ketujuh itu ada Analysis of Securities dan Portfolio Investment. Di minggu ke-8 kita akan OTS, dan minggu ke-9 dan ke-10 ada Working Capital Management dan Operating Leverage. Di minggu ke-11 dan 12 ada Corporate Financing. Di minggu ke-13 ada Fraud Risk Management, Issue in Finance. Di minggu ke-14 ada Corporate Restructuring dan International Finance. Di minggu ke-15 ada Event Analysis, Portfolio Performance Evaluation, dan yang ke minggu ke-16 adalah kita akan menghadapi UAS. Di pertemuan kita juga akan diberikan tugas. Yang pertama itu Project Investment Simulation. Jadi kita dibagi menjadi beberapa kelompok, dan dalam satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Diberikan tanggung jawab untuk masing-masing orang tersebut memilih saham perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, dan setiap kelompok dipercayakan dana 1 miliar dan dibagikan kepada setiap orang yang ada di dalam kelompok. Dengan dana tersebut maka kita dapat berinvestasi, melakukan investasi simulation di perusahaan yang kita ambil, dan di setiap minggunya kita akan mengupdate closing price dari harga saham tersebut. Dan tugas yang kedua adalah event analysis, ketiga adalah company report. Kita masuk dalam pertemuan minggu kedua, di mana kita mempelajari tentang time value of money. Nah, time value of money ini dikenal dengan nilai uang di saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Contohnya, dengan jumlah yang sama yang kita pegang, misalkan 100.000 di saat ini, kemungkinan kita masih bisa membeli mie 1 dus atau bahkan lebih. Tapi itu tidak berlaku di beberapa tahun yang akan datang. Misalkan di tahun 2050, kemungkinan uang 100 yang kita punya, kita tidak akan bisa membeli lagi mie 1 dus. Ini karena dipengaruhi oleh faktor inflasi, faktor bunga, dan faktor ketidakpastian. Dalam time value of money kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama nilai majemuk, nilai tentang anuitas, dan penerimaan tetap yang kekal. Nilai majemuk ada 5 hal yang kita pelajari, yaitu future and present value of a lump sum atau dalam one time payment, dan nilai majemuk. Yang ketiga bunga majemuk dengan periode non tahunan. Yang keempat nilai sekarang. Yang kelima nilai sekarang dengan periode non tahunan. Selanjutnya kita belajar tentang anuitas. Anuitas ini pembayaran atau penerimaan uang dalam jumlah yang sama di setiap akhir periode, atau bisa dalam tahun atau bulan tertentu. Dalam anuitas kita belajar tentang anuitas majemuk dan nilai sekarang anuitas. Yang ketiga tentang penerimaan tetap yang kekal. Pada minggu ketiga kita belajar tentang capital budgeting.
atau penganggaran modal. Ada 4 metode yang dilakukan dalam capital budgeting. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada net present value, yang ketiga ada profitability index, dan internal rate of return atau IRR. Sekarang kita masuk dalam minggu keempat tentang financial report. Di financial report ini kita diajarkan 4 hal. Yang pertama ada purpose of financial keuangan yang terdiri dari provide information dan accountability, dan yang kedua tentang neraca, ada aktiva, dan juga ada kewajiban dan modal. Yang ketiga ada laporan laba rugi atau laba rugi, itu ada sales, gross profit, operating income atau EBIT, earning before tax atau EBT, earning after tax atau EAT, dan laba ditahan. Yang keempat kita belajar tentang arus kas. Di sini ada penggunaan kas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Selanjutnya tentang materi yang kita dapatkan dalam minggu kelima, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Nah, untuk menganalisis laporan keuangan, ada alat yang bisa kita gunakan, yaitu analisis rasio. Analisis rasio ini terbagi menjadi 5 yang bisa kita gunakan untuk mengetahui keadaan perusahaan sehat atau tidak. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi bagaimana perusahaan mampu membayar utang yang jangka pendek. Terus ada rasio leverage. Ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai dengan dana pinjaman. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Bertujuan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan dana. Dan yang keempat ada rasio profitabilitas. Ini tentang bagaimana perusahaan dapat mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbal hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan. Terus ada analisis business system. Kita masuk pada minggu ke-6 tentang analisis sekuritas. Analisis sekuritas ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama analisis fundamental, yang kedua analisis teknikal. Dalam analisis fundamental, yang dianalisis adalah kondisi ekonomi makro, kondisi industri, dan juga kondisi perusahaan tersebut. Kalau dalam analisis teknikal ini berbeda, karena dalam analisis teknikal itu menganalisis tentang harga-harga saham historis dari sebuah perusahaan. Terakhir pada minggu ke-7 kita belajar tentang analisis fundamental. Nah, analisis fundamental ini dapat dilakukan dengan analisis top down atau analisis dari atas ke bawah. Nah, analisis top down ini yang pertama yang dilakukan analis adalah tentang ekonomi makro. Dalam menganalisis ekonomi makro ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ekonomi makro secara global dan ekonomi makro secara domestik. Nah, dalam domestik kita dapat menganalisis tentang PDB, inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pengangguran, nilai tukar, hutang pemerintah, tingkat kemiskinan, cadangan devisa. Karena beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi ekonomi pada sebuah negara. Yang kedua tentang analisis industri atau sektor. Ini lebih ke membandingkan antara saham perusahaan yang mau kita investasi dengan saham perusahaan yang seindustri dengan saham perusahaan yang mau kita investasi. Yang ketiga tentang analisis sebuah perusahaan.
Analisis sebuah perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis rasio. Dalam analisis rasio, yang perlu dianalisis ada 4 hal seperti profitability, liquidity, activity, dan leverage. Oke teman-teman, itu adalah video rangkuman dari materi pembelajaran manajemen keuangan minggu pertama sampai minggu ke-7. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. And terima kasih, bye bye.